Salam kasih, salam sehat selalu dalam Kristus Yesus. Bagi kekasih Kristus yang diberkati oleh Tuhan, salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Bagi keluarga Kristen, dimanapun saudara berada, damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan kekasih Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon, bukalah pikiran dan hati kami setelah kami membaca firman Tuhan, kiranya pencerahan dari Roh Kudus kepada kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang lebih memahami, lebih menuruti kehendak Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kekasih Kristus yang diberkati, bacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Amsal pasal 13 ayat 1. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kekasih Kristus yang diberkati, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Serupa tetapi tidak sama. Kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan, Mona dan Moni adalah saudara kembar, ibarat pinang dibelah dua. Kemiripan mereka begitu sempurna secara fisik sehingga sulit untuk dibedakan. Mereka baru dapat dibedakan ketika saat berbicara. Karena Mona berlidah telur, sekalipun kembar, sifat mereka berbeda satu dengan lainnya. Selepas kuliah, Mona lebih suka berada di rumah dan membantu ibu mereka membereskan pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau terlibat dalam kebaktian-kebaktian dan pelayanan di jemaat. Mona sangat sopan dan memiliki rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Sebaliknya Moni lebih suka kumpul dengan teman-temannya dan nongkrong di pinggir jalan. Moni menjadi anak yang susah diatur. Keluarga kekasih Kristus yang diberkati, bila melihat perilaku si kembar ini, maka dapat dipastikan bahwa Mona adalah tipe anak yang bijak, yang suka mendengarkan nasihat dan didikan orang tua, sehingga itu berwujud dalam sikap dan perilaku hidupnya. Sementara Moni adalah tipe anak yang tidak mau ditegur, manja, dan mengabaikan nasihat orang tua. Nasihat yang diberikan orang tua hanya masuk di telinga yang satu, lalu keluar lagi di telinga yang lain. Menghadapi keadaan ini, orang tua si kembar tidak putus asa. Mereka justru memberi perhatian lebih kepada Moni dengan harapan Moni bisa berubah. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang diberkati, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari ayat ini dan kisah si kembar, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, saat nasihat diabaikan, rasanya seperti sedang membuang garam ke laut, namun jangan berhenti untuk menasihati. Yang kedua, merubah seseorang untuk menjadi lebih baik tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi butuh waktu dan kesabaran. Karena itu, bersabarlah dalam mendidik sambil terus berdoa. Yang ketiga, kita belajar memberikan perhatian lebih kepada mereka yang susah diatur, karena perhatian lebih dapat membebaskan mereka dari sikap dan perilaku seorang bebal dan berubah menjadi orang bijak. Kekasih Kristus yang diberkati, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dengan selalu berdoa
sabar dalam mendidik anak-anak, dan meminta tuntunan Roh Kudus agar dapat memampukan kita mendidik anak-anak ke arah yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, berilah kami kesabaran untuk terus menasihati dan mendidik anak-anak kami. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Amin.